Kamu pengen bisnismu laris? Kamu pengen produkmu itu dibeli sama jutaan orang? Di video kali ini saya akan buka rahasianya bahwa produk yang bisa laku sampai jutaan orang itu karena menjual satu yang namanya emosi. Nah, di video kali ini saya akan membahas 8 jenis emosi, baik produk ataupun jasa yang dijual, itu akan membuat semua orang terpikat sama Anda. Salah satu yang bisa membuat emosi itu bangkit adalah judi online. Video ini akan bahas dari awal sampai selesai. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, tips bisnis kali ini saya adalah tentang ada 8 tips yang tadi saya bagikan bagaimana menjual itu dengan emosi. Kita tahu bahwa salah satu yang paling laris itu adalah judi online. Kita pernah research bahwa judi itu memang bisnis yang sudah umurnya itu ribuan tahun ya. Dari zaman dulu itu sudah ada. Bahkan di Amerika pernah di-riset, jual lotre. Lotre yang paling laku kenceng, itu justru lotre yang paling laku di daerah yang paling minus dan miskin di Amerika Serikat. Ini data dari Amerika ya. Saya rasa juga sama. Sekarang Indonesia terserang judi online. Dan kita tahu judi online itu nyasarnya ke orang-orang miskin. Karena apa? Orang miskin emosinya cuma satu, pengen kaya cepat. Karena pengen kaya cepat ini yang dijual emosinya, sehingga logikanya tumpul. Nggak bisa kerja, nggak mikir sanak saudara, nggak mikir istri, nggak mikir anak, nggak mikir pekerjaannya. Yang dipikirkan cuman menang di judi online. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 8 jenis produk yang digunakan strategi oleh judi online itu tadi untuk membuat produk Anda itu laris. Tapi saya disclaimer dulu, video ini bukan berarti mengarahkan Anda itu untuk membuka bisnis judi online. Tidak sama sekali. Tapi saya menggunakan judi online karena relate dengan sekarang untuk di produk Anda itu, di jasa Anda itu punya nyawa dan rohnya sehingga membuat orang lain itu terpikat untuk membeli produk Anda. Yang pertama adalah bagaimana menjual. Nah, ini segmennya pria ya, jelas. Segmennya adalah pria yang usianya di atas 18 tahun, dewasa, dan menjual produk seolah-olah mereka itu menjadi pemenang. Jadi menciptakan pria sebagai pemenang atau menjadi orang sukses. Marketnya itu adalah cowok yang tidak pernah dihargai, dibully masa kecilnya. Marketnya juga sudah jelas, yaitu pria yang tidak pernah meraih juara apapun di masa sekolahnya dia, merasa tidak berguna, di rumah tangga atau keluarganya juga merasa tidak berguna, tidak berharga. Jadi selling emotion yang dijual adalah bagaimana membuat pria itu sebagai seorang pemenang. Bagi banyak pria, membeli mobil sport, mobil mewah, atau gadget, itu bukan cuma masalah fungsi. Tapi kalau mereka membeli mobil sport, mobil mewah, atau gadget, atau jam tangan mewah, itu seolah-olah mereka itu seolah-olah sebagai seorang pemenang. Mereka mendapatkan yang namanya status. Nah, ini sangat dimanfaatkan oleh Rolex, jam tangan mewah, Audemars PJ. Kalau mobil itu mungkin Porsche, ya kan? Ferrari, ya kan? Ini adalah sebuah strategi. Kalau handphone atau gadget itu mungkin seperti Apple, ya kan? Jadi orang kalau memakai barang dari Apple itu sukses gitu loh. Dia seorang pemenang. Sehingga Anda bedakan orang pakai produknya Apple atau pakai iPhone dengan orang pakai Xiaomi contohnya. Ya jelas beda. Menjual dengan emosi itu menjual dengan kebanggaan, menjual dengan status. Seolah-olah orang yang memakai produk itu adalah orang yang benar-benar status sosialnya itu tinggi. Jadi produk ini menawarkan lebih daripada sekadar barang, mereka menawarkan perasaan dominan dan pencapaian. Itulah strategi yang dipakai oleh kopi Starbucks. Itulah yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan menawarkan jasa. Contohnya, Anda kalau tinggal di hotel JW Marriott, Anda itu menjadi orang yang statusnya kelas atas. Anda kalau menggunakan mobil Ferrari, itu status kelas atas gitu. Anda kalau menggunakan jam tangan Audemars PJ atau Richard Mille, ya kan, itu seolah-olah Anda adalah status pemenang dan orang sukses. Sehingga orang-orang yang di sini itu mereka betul-betul merasa tertantang menjadi seorang pemenang. Nah, orang-orang yang seperti inilah saya yakin 1000% mereka itu adalah orang-orang yang saya yakin
Mereka itu membeli karena emosi. Mereka mati-matian akan menggunakan barang tersebut, menggunakan produk tersebut hanya untuk meningkatkan status mereka menjadi seorang pemenang. Mereka market leader. Mereka orang yang disegani. Mereka orang yang menjual status. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut pandai sekali memanfaatkan psikologis pria yang ingin mendapatkan status pemenang. Dan mereka memprovide itu semua. Ya, jelas ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah produk Anda bisa meniru strategi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, level pengeluaran. Setiap manusia itu punya levelnya. Ada orang yang level penghasilannya 10 juta, ada orang yang penghasilannya 50 juta per bulan, 100 juta, 1 M setiap bulan, beda-beda. Jam tangan dan mobil mewah dibeli berbeda dari seberapa besar penghasilan pria tersebut. Kalau orang yang super kaya bisa buang uang dengan sangat aneh-aneh. Contoh, sekali makan di Salt Bay, contohnya Amerika, itu bisa habis 1 miliar. Satu malam aja itu bisa habis 70.000 US dollar. Itu di Salt Bay di Amerika Serikat. Mungkin di Indonesia juga sama. Anda mungkin makan di fine dining restaurant. Satu kali makan malam mungkin 10 juta, 15 juta udah biasa. Anda atau mungkin menawarkan tempat nightclub contohnya. Ya, saya nggak perlu sebut, itu kan beberapa juga punya teman saya. Dijual satu meja, itu reserve untuk meja itu aja. Atau beach club contohnya di Bali. Satu meja itu Anda harus di booking minimal 10 juta. Jadi harus minimal spend 10 juta baru bisa booking tempat itu. Nah, ketika ramai Anda bisa booking tempat duduk itu menunjukkan status Anda. Wah, saya bisa duduk di sono. Itu 10 juta satu malam. Nah, itu status. Nah, itu namanya sell with emotion. Karena orang yang bisa duduk di sana itu jelas orang-orang yang punya level tertentu. Nah, ada yang menghadiri konser di Amerika, pergi pagi dan pulang langsung dalam 1 hari. Itu namanya sell with status. Nah, market seperti ini dijual lah. Contohnya kursi VIP. Anda nonton NBA contohnya. Kenapa ada tempat duduk di depan? Itu sekali Anda nonton pertandingan big match, contohnya LA Lakers versus San Antonio Spurs contohnya. Maka kursi yang di depan itu dijual dengan minimal 1 kali match, yang matchnya itu mungkin cuma 2 jam. Itu kursi paling minim, itu harganya sudah berapa kalau di namanya courtside? Itu bisa 40.000 US dollar sampai 50.000 US dollar minimal. Jadi 1 kali nonton itu bayar 750 juta. Itu paling minim. Dan orang willing to pay karena yang duduk di situ tuh selebriti papan atas, pengusaha ternama. Siapa yang bisa? Nah, orang menjual status seperti ini, itu namanya sell with emotion. Nah, itu sekarang pertanyaan saya, apakah Anda bisa menjual barang seperti itu? Nah, contoh tadi saya sudah sampaikan semua ya. Jam tangan, baju premium, mobil mewah, premium club, restoran bintang, jet pribadi, minuman keras. Nah, yang kedua, atau kalau Anda nggak bisa menjual emosi prestisius kepada orang kalangan atas, Anda bisa menjual harapan ke orang miskin. Nah, ini triknya saya bongkar. Menjual harapan ke orang miskin ini sering dilakukan di orang-orang Indonesia. Indonesia banyak sekali daerah yang minus. Perbedaan orang kota dan desa, jurang pemisahnya sangat besar. Makanya judi online laku keras di daerah ini. Selain itu ada kok produk yang bisa dijual ke orang miskin. Orang miskin harapannya cuma satu, gue pengen cepat kaya. Contoh produk menjual ke orang miskin adalah judi online. 100.000 sudah bisa depo. Judi kripto contohnya. Kripto juga ada judi. Bisnis pyramid, ya kan? Atau money game. Ini paling gampang jual ke orang miskin. Mereka mudah sekali tertipu dan tergiur dengan tawaran cepat kaya. Contoh baik tapi bisa jadi buruk tergantung penawarannya, peluang investasi. Tapi ujung-ujungnya scam, penipuan. Peluang bisnis, franchise kerjasama, tapi ujung-ujungnya juga scam. Karena pengen dilihat status, gue lo punya usaha, gue lo pengusaha dari. Nah, ini orang-orang miskin. Dan yang terakhir, edukasi, seminar cepat jadi kaya raya. Sahabat SP30, ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk merangsang orang-orang yang miskin itu pengen cepat kaya raya. Nah, itu saya tidak sarankan. Ya, tapi kalau Anda hari ini itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, bagaimana menjual emosinya orang miskin. Karena orang miskin itu pikirannya cuma satu, gue pengen kaya, titik. Nah, seringkali pengen kaya dengan cara apapun, itu seringkali nggak bijak. Dan itu yang seringkali dimanfaatkan celah money game untuk menjual mimpi-mimpi kepada mereka.
Yang ketiga adalah orang kaya dan takut kehilangan. Nah, asuransi itu mengambil segmen ini. Asuransi itu mengambil betul bagaimana orang kaya itu setelah mengumpulkan kekayaannya, mereka tuh takut kekayaannya itu hilang. Jadi mereka harus proteksi kekayaannya mereka. Nah, asuransi hadir di situ untuk menjual jasa. Ya, orang kaya seringkali takut sakit. Karena sakit itu bisa menguras dana miliaran rupiah, bahkan sampai puluhan miliar rupiah, dan tidak bisa kembali kesehatannya pulih seperti sedia kala. Nah, asuransi hadir untuk memproteksi kesehatan mereka. Kita ambil satu contoh ini. Asuransi pita suara daripada Bruce Springsteen. Bruce Springsteen ini penyanyi rock terkenal di era tahun 80-an. Dia seorang penulis lagu, gitaris Amerika Serikat. Dia mengasuransikan pita suaranya saja itu senilai 5,5 juta US dollar atau sekitar 71 miliar. Kita lihat juga David Beckham. David Beckham itu mantan pemain bola Manchester United. Dia mengasuransikan rahangnya saja itu senilai 195 juta US dollar. 195 juta US dollar itu mungkin sekitar kalau dikali kurs 15.000 berapa ya? Nah, Anda hitung sendirilah pakai kalkulator itu mungkin sudah ratusan triliun rupiah ya. Banyak juga asuransi umum seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, kendaraan, kecelakaan korporasi, dan asuransi hari tua. Selain itu ada produk lain yang berhubungan dengan security, contoh keamanan seperti sistem keamanan rumah canggih. Jadi ada smart home, ada smart security, sehingga itu memang ditawarkan kenyamanan itu untuk orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya membutuhkan produk seperti itu untuk membuat mereka merasa safe di rumahnya mereka. Jasa bodyguard profesional, dan itu penting sekali. Nah, oleh sebab itu, dengan kita mempunyai jasa-jasa seperti itu, Anda bisa menjual emosi dan orang kaya membutuhkan jasa Anda. So, ini adalah ide-ide bisnis supaya Anda kalau menjual produk, menjual dengan emosi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu bisa menjadi peluang bisnis bagi Anda. Dan yang keempat, menjual gengsi pada kelas menengah. Ini enak banget. Makanya sekarang kelas menengah ini di Indonesia itu dihajar. Karena yang dihantam adalah emosi gengsinya ini. Kelas menengah memberi barang yang terlihat mewah dan gadget terbaru itu menunjukkan status sosial mereka. Makanya seringkali barang-barang KW, barang-barang palsu, itu seringkali menjadi sasaran yang paling empuk bagi kelas menengah untuk membeli barang tersebut. Orang kelas menengah itu pengen beli barang ratusan juta, jam tangan ratusan juta pengen. Tapi karena mereka tidak mampu beli barang ratusan juta, sehingga mereka beli barang KW-nya yang mungkin harganya cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta, agar mereka itu meningkat statusnya. Kemudian contoh produk iPhone, nggak mewah, tapi dianggap mewah di Indonesia. Minum kopi di Starbucks seperti itu. Jadi Anda itu, orang yang bisa duduk di Starbucks, itu adalah orang yang dengan status ekonomi tertentu. Nggak semua orang bisa minum kopi yang harganya 60.000, 70.000, 80.000. Karena mungkin minum kopi di warung 3.000 juga bisa. Tapi kenapa harus minum kopi yang harganya 50.000 sampai 80.000 rupiah? Itu meningkatkan status. Nah, gengsi ini dijual betul kepada kelas menengah. Makan roti croissant contohnya. Croissant itu kan roti mahal. Orang bilang, wah saya beli roti mungkin 5.000 udah kenyang. Roti sisir, roti butter 5.000. Tapi croissant yang seharga 50.000, 60.000, kenapa saya harus makan? Nggak kenyang pula. Tapi kebutuhan Instagram, kebutuhan sosial media ketika Anda posting itu menunjukkan status Anda. Nah, jadi coba tulis di kolom komen, kira-kira menjual gengsi apa lagi pada kelas menengah. Sehingga itu menjadi ide bisnis yang sangat menarik. Dan yang kelima, kalau tadi cowok semua, sekarang giliran kita yang hantam yang cewek. Nah, kenapa wanita itu sekarang saat ini menjadi segmen yang paling enak untuk menjual produk pada wanita? Karena wanita itu adalah makhluk yang paling konsum. Kita nggak bisa pungkiri bahwa skincare itu menjadi salah satu penjualan yang sangat boom di Indonesia saat ini. Tidak peduli orang kaya, dia juga punya standar skincare yang orang kaya. Tidak peduli orang menengah bawah, mereka juga butuh skincare agar mereka tetap terlihat cantik. Semua wanita pengen terlihat cantik, semua wanita kepengen terlihat menawan. Semua wanita tidak peduli statusnya apa. Dari dia seorang, mohon maaf, pembantu rumah tangga, sampai dia wanita istri bos, hotel bintang 5 sekalipun, semua pengen terlihat cantik. Itulah kebutuhan dasar wanita. Sudah jelas wanita rela membayar berapapun agar terlihat cantik. Wanita juga rela membayar demi dianggap kaya dengan fashion. Dan dia rela membeli tas-tas yang KW, yang Louis Vuitton yang harganya mungkin 25 juta, 30 juta. Harga KW-nya mungkin cuma 200.000 juga laku sekali di pasaran. Karena cuma kepengen terlihat
gue loh juga bisa pakai tas LV. Nah, contohnya seperti itu. Dan wanita rela membayar brand-brand yang sudah dianggap orang kaya. Itulah wanita. Nah, sell with emotion. Nah, wanita itu adalah makhluk emosional. Sudah sangat jelas menjual barang kepada wanita, baik fashion, skincare, barang-barang kecantikan atau barang-barang perawatan diri wanita. Itu adalah sasaran yang paling empuk. Nah, contoh paling enak adalah krim anti-aging, lipstick, skincare, terapi kecantikan yang aneh-aneh ya. Mungkin terapi kecantikan aneh-aneh itu adalah jual wajah ya, jual poster before and after. Kemudian dengan perawatan yang harganya cuma sekian ratus ribu, Anda wajahnya bisa seperti artis. Itu sekarang banyak sekali dimanfaatkan oleh klinik-klinik kecantikan. Tas branded, fashion branded. Ini adalah sebuah fenomena menjual dengan emosi. Anda tahu kenapa menjual brand dan akhirnya menjual KW-nya itu menjadi sebuah status? Ya sekali lagi, karena menjual emosi itu tadi. Intinya tugasmu adalah memanfaatkan ketidakpercaya dirian wanita. Sehingga wanita ketika memakai tas tersebut, skincare tersebut, atau bedak tersebut, atau snail tersebut, atau sepatu tersebut, wanita lebih kompleks lagi dari pria. Pria itu cuma gampang kok. Cuman mobil, jam tangan, baju, atau sabuk, atau sepatu, selesai. Wanita lebih kompleks. Dari tas, pokoknya semua harus ditampilkan supaya dia dianggap punya status. Keenam, menjual kesehatan pada orang tua. Nah, ini juga segmen market. Kita tahu orang tua itu membeli produk kesehatan, berbagai macam alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Menjual suplemen persendian contohnya. Orang tua yang suka sakit sendi, itu juga termasuk peluang bisnis. Orang tua yang juga suka nyeri, itu peluang bisnis. Orang tua yang usia 50-an tahun, tapi dia sudah mulai loyo contohnya. Menjual produk stamina, itu juga peluang bisnis. Menjual emosi. Anda tahu Viagra itu menjadi salah satu produk yang paling laris di kalangan orang tua. Karena memanfaatkan ketidakpedeannya orang tua untuk membuat stamina dan ereksi mereka itu menjadi kuat. Itu salah satunya. Produk vitamin, jasa check up lab. Makanya laboratorium itu kenapa mahal. Kemudian variasinya banyak produk. Ada penawaran aneh-aneh dari vitamin yang namanya kamu nggak pernah dengar sampai terapi garam dan sebagainya. Produk fashion, contohnya sepatu, sandal, baju yang punya fungsi gimmick kesehatan. Jadi ketika orang tua ini pakai infrared ini, dia bisa luar biasa. Tapi selagi itu nggak ada yang salah. Ini kan namanya peluang bisnis, melihat opportunity. Dan seringkali orang tua itu, mereka itu sudah punya duit. Karena mereka bekerja sepanjang hayat hidupnya. Dan seringkali mereka juga punya anak yang juga bisa menopang kondisi perekonomian mereka. Kalau ayah yang telepon, papa butuh barang ini, masa anaknya nggak belikan? Nah, itu seringkali ditodong orang tua. Jadi paling enak itu jual, makanya saya seringkali bilang, menjual paling enak itu ada ketiga segmen. Yang pertama adalah jual ke anak kecil, yang kedua jual ke wanita, yang ketiga jual ke orang tua. Ya kan, kenapa? Jual produk anak kecil, Anda direngekin barang anak kecil, Kinder Joy contohnya. Ya orang tua, ya namanya orang tua papa mama pasti belikan gitu loh. Kalau direngekin anak pasti dibeliin. Masuk McD contohnya. Ya kan namanya anak-anak gitu. Ma, merengek mau main. Ma, haus ma, belikan kon lagi. Ya pasti dibeliin. Beli lagi soda atau Coca-Cola ya pasti dibeliin. Nggak mungkin nggak dibeliin. Sehingga terjadi upsell berkali-kali gitu loh. Makanya jual ke anak kecil itu paling enak. Kedua jual ke ibu-ibu. Jual ke ibu-ibu itu juga enak. Jual ke wanita. Yang ketiga adalah jual ke orang tua. Karena anaknya nggak dicap berbakti sama orang tua. Oke? Nah, tadi saya sudah sampaikan. Yang ketujuh adalah menjual anak-anak dan butuh edukasi. Menjual paling enak itu ke anak-anak. Karena orang tua membeli produk edukasi. Karena orang tua mana sih yang nggak mau memberikan edukasi terbaik pada anaknya? Pasti dia akan pilih guru terbaik, dia pasti akan pilih pelatih terbaik, dia pasti akan mencarikan edukasi terbaik, dia akan carikan sekolah terbaik, apapun itu. Yang terpenting anaknya itu bisa dapatkan pendidikan terbaik. Semua orang tua pasti melakukan hal itu. Anda sediakan produknya, Anda sediakan jasanya. Ketakutan terbesar orang tua adalah anaknya besar nggak jadi apa-apa. Betul kan? Karena investasi yang salah. Makanya banyak orang rela membayar sekolah mahal, les mahal, agar anaknya sukses. Contoh produk yang seperti kayak sekolah, universitas, musik, semua produk edukasi mengikuti perkembangan zaman. Misalkan sekarang sekolah robotik, seni, modeling. Semua, bahkan saya pun juga pasti mengirimkan anak saya ke sekolah dance terbaik. Mengirimkan anak saya ke sekolah taekwondo terbaik. Mengirimkan anak saya sekolah renang terbaik. Anak saya suka musik, saya pilihkan sekolah piano atau grup band terbaik. Harus seperti itu. Karena semua orang tua sama. Dan orang tua akan rela bayar berapapun untuk membayar yang terbaik.
Dan yang ke-8, menjual hiburan pada orang yang kesepian. Ini sekarang sudah mulai rame di kota-kota besar. Ya, kota-kota besar contohnya menjual hiburan melalui media sosial atau dunia nyata. Contoh produknya layanan streaming. Bahkan sekarang ada pacaran online, dating online. Anda nggak perlu punya pacar nyata, tapi Anda cuma punya pacar virtual reality. Di situ dia menemani Anda ngobrol, Anda yang kesepian, Anda butuh teman curhat, butuh teman ngobrol, disediakan layanannya. Layanan kencan online atau termasuk klub olahraga. Ini juga termasuk jasa yang luar biasa untuk orang-orang tua. Makanya 8 ide bisnis ini bisa membuat Anda, karena semua yang dijual adalah emosi. Demikian sahabat SP30, 8 jenis ide bisnis yang menjual dengan emosi. Semoga Anda semua setelah mendengarkan ini tertarik dan terbuka untuk mau buka bisnis apa ya. Jangan lupa kalau bisnis Anda rame, jangan lupa DM Canda Putra Negara. Siapa tahu saya tertarik menjadi investor Anda. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.